Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Melalui pelatihan LCT Batch 3, kami menyampaikan terima kasih atas Bapak Ibu telah bergabung. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini saya akan berikan tutorial tentang bagaimana membuat profil lembaga Bapak Ibu sekalian dengan memanfaatkan PowerPoint, di mana kita akan membuat running tag. Lalu kita tambah dengan beberapa video yang kita sematkan di beberapa media, sehingga nampak lebih bagus dan lebih menggembirakan. Bapak Ibu sekalian, pertama yang kita lakukan, kita akan membuka PowerPoint tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada beberapa eh, menu yang bisa kita manfaatkan untuk kita explore dalam membuat profil tersebut. Jadi ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Tampak di layar beberapa template, Bapak Ibu, ada desain digital, ada presentasi pendidikan. Nah, kita bisa mencari yang lebih banyak dengan cara kita tombol more theme yang ada di sebelah kanan. Setelah kita klik, kita akan melihat banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Nah, di sini juga sudah disediakan menu beberapa kelompok template yang Bapak Ibu bisa gunakan, baik yang office untuk kantor kita gitu ya, kemudian untuk personal. Di sini juga ada menu searching, di mana Bapak Ibu bisa mencari beberapa template yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu tinggal ketik apa yang Bapak Ibu inginkan, maka dia akan mencari. Selama PowerPoint kita online dan juga update, maka akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkannya. Namun kalau tidak, Bapak Ibu sudah bisa memaksimalkan template yang tersedia. Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa pilihan. Kita akan coba buka beberapa alternatif template yang sudah dikelompokkan oleh PowerPoint ini. Yang pertama, template untuk presentasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih beberapa template yang sudah disediakan. Atau template tema. Nah, ada beberapa template yang akan berulang ketika Bapak Ibu klik dengan kelompok-kelompok tersebut. Artinya, template tersebut menurut pembuatnya itu cocok baik untuk presentasi maupun untuk tema. Demikian pula ada template untuk pendidikan, Bapak Ibu bisa explore gitu ya. Lalu ada template bagan, Bapak Ibu juga bisa explore. Nah, kemudian template diagram juga tersedia. Lalu juga ada template bisnis, serta yang terakhir dia mengelompokkan ada template infografis. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan dan kembangkan sesuai kebutuhan. Sebelumnya Bapak Ibu sudah saya sampaikan, saya ajarkan tentang bagaimana mengunduh template-template PowerPoint dari Canva yang cukup menarik. Itu juga bisa digunakan dan dibuka di PowerPoint ini setelah Bapak Ibu unduh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai untuk membuat profil menggunakan PowerPoint yang nantinya bisa kita ekspor dalam bentuk video. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya akan memilih template desain digital. Kita klik dua kali, maka dia langsung membuka, gitu ya. Atau kalau misalnya kita klik satu kali, saya coba ulang, ya. Saya coba ulangi lagi, ya. Saya buka, kemudian setelah itu saya klik, maka dia akan muncul perintah seperti ini. Maka kalau seperti ini tinggal kita klik create. Nah, maka dia akan membuka. Bagian kanan ini tidak apa-apa kita hilangkan aja biar memudahkan, tidak mengganggu. Bapak Ibu sekalian, langkah pertama kita bersihkan eh, kalimat atau mungkin teks yang ada di slide yang pertama. Cara menghapusnya bisa diklik begini, kemudian tangan kiri kita tekan shift, lalu kita klik untuk yang lorem ipsum dolor. Nah, ini ya, sehingga nanti bisa kita delete bareng-bareng. Ini cara pertama, seperti ini. Kemudian cara yang kedua, bisa juga Bapak Ibu tarik dari sisi luar begini, sampai semuanya masuk, lalu kita delete.
Kita delete satu-satu juga bisa. Kita hapus satu-satu juga bisa. Nah, di sini masih ada sisa, ada click to add title dan click to add subtitle. Ini adalah template yang bawaan dari PowerPoint ini. Maka dari itu ini juga harus kita hapus, kita bersihkan. Saya akan coba bersihkan dengan cara saya tarik begini, lalu kita delete. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah bersih slide pertama. Sekarang kita akan mulai membuat sampul dan mulai mengerjakan untuk membuat running tag. Selanjutnya, Bapak Ibu, sudah saya berikan beberapa file aset kepada Bapak Ibu. Kita akan coba lihat isinya apa saja. Nah, ini beberapa isi aset yang sudah saya berikan Bapak Ibu. Ada video, ada juga template televisi, ada template yang bioskop, kemudian outdoor dalam bentuk apa ya, videotron dan sebagainya. Termasuk di sini ada logo sebuah televisi gitu ya. Ini hanya untuk kita berlatih, jadi kita tidak ada maksud apapun. Yang pertama, kita akan masukkan logo. Bapak Ibu bisa menggunakan logo sekolah masing-masing atau untuk praktek bisa menggunakan salah satu gambar yang sudah saya sediakan. Cara memasukkannya, yang langkah pertama bisa kita klik kanan, lalu copy, kita buka PowerPoint tadi, lalu kita paste atau paste ya. Kita di sini, kita paste di sini, maka dia akan masuk. Itu cara pertama. Cara kedua, kita juga bisa melakukan proses dengan menggunakan insert. Kita pilih sebelah kiri atas, ada insert, kemudian di bawahnya ada tulisan picture atau kadang tertulis image atau gambar. Lalu kita pilih this device atau di komputer kita. Lalu kita cari folder aset tadi atau tempat logo Bapak Ibu. Lalu kita klik dan kita insert. Ya, sama hasilnya Bapak Ibu. Setelah itu, langkah berikutnya kita akan atur logo ini, kita letakkan di tengah dan kita perkecil agar proporsional. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu draft awal gitu ya. Lalu berikutnya kita akan membuat tag, dua teks. Teks pertama adalah nama lembaga kita, teks kedua adalah tag lainnya. Caranya insert, lalu shape, lalu text box. Ini ada huruf A-nya, ini adalah text box. Nah, ada dua cara Bapak Ibu. Text box ini bisa kita klik, jangan dilepas. Kita klik, kemudian kita tarik seperti ini, baru kemudian menulis. Misalnya, PAUD Merdeka selamanya tanpa halangan. Misalnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menggunakan cara text box seperti tadi, ketika pada saat kalimatnya sangat panjang, maka dia akan menjadi dua baris atau tiga baris. Seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjadikan satu baris, maka caranya tinggal ditarik ke kanan terus sampai menjadi satu baris. Begitu ya. Nah, cara kedua, saya sarankan Bapak Ibu insert, shape, text box, lalu diklik. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu nanti berapa panjang pun kalimat yang kita tulis, dia akan terus ke kanan, tidak akan ke garis kedua. Saya akan tulis PAUD Merdeka selamanya dan baik hati. Nah, misalnya begitu. Nah, oke. Kemudian ini kita ganti fontnya menjadi font yang tebal karena judul gitu ya. Saya pakai bisa Arial Black atau mungkin yang lain terserah Bapak Ibu pilihannya. Saya menggunakan Big Deal. Kalau Bapak Ibu punya, ya juga boleh dipakai. Lalu kita letakkan di tengah, seperti ini. Nah, agar hurufnya tampak sedikit timbul, maka ini kita klik shadow. Ya, jadi shadow, text shadow. Bayangan dikit gitu ya. Kita klik, maka dia akan tampil lebih jernih dan seakan-akan timbul. Lalu kita perbesar fontnya. Kita lihat di sini, bisa kita perbesar lagi. Ya, anggap aja 28. Maka diletakkan, ditata kembali.
ke tengah posisinya agar proporsional. Bapak Ibu bisa ganti warna huruf, ya mau kuning, mau oranye atau apapun, monggo silahkan. Sesuai kesukaan Bapak Ibu. Yang pasti jangan sampai Bapak Ibu menggunakan warna yang mirip dengan background, maka dia akan mati begitu ya gambarnya. Nah, ini contoh saya buat anggap saja oranye. Nah, setelah itu kita buat teks di bawahnya dalam bentuk tagline atau jargonnya dari sekolah tersebut. Sama insert, shape, kita pilih text box, lalu kita klik. Tulis melayani, maaf, besar kecil ya, melayani dengan sepenuh hati untuk Indonesia emas. Nah, lalu fontnya kita carikan font yang lebih menarik sebagai sebuah jargon atau mungkin tagline-nya. Ini saya ambil misalnya pakai Abalone Smile. Bapak Ibu silahkan cari sesuai dengan kesukaannya. Font apapun boleh. Lalu kita atur ya. Bapak Ibu, ini bisa kita renggangkan dengan cara memilih menu ada di situ tulisan AV ya, karakter spacing. Ini kita cari yang very loose atau mungkin yang loose sehingga lebih lebar. Lalu kita miringkan, kita letakkan di bawah kalimat tersebut. Oke, ini sudah cukup saya kira. Nah, jadi cover sudah terlihat Bapak Ibu. Jadi cover dari sampul tersebut sudah atau profil tersebut sudah terlihat. Berikutnya kita akan membuat running tag. Caranya yang pertama, kita siapkan tempat berjalannya tag tersebut. Insert, lalu shape, kita cari kotak, ya, yang kotak. Lalu kita sematkan di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Biar bagus, maka garis tepi dari kotak ini kita hilangkan dengan cara klik shape outline di atas itu, ya. Kemudian kita cari no outline, sehingga kotak ini seakan menyatu dengan backgroundnya. Karena ini nanti akan menjadi tempat teksnya berjalan, maka kita bisa ubah-ubah warnanya disesuaikan dengan background atau keinginan yang kita harapkan. Saya coba buat putih, ya biar kontras. Nah, kalau putih seperti ini masih kurang menarik, maka kita tambahkan text box lagi, insert, shape, text box, kotak, maaf bukan text box ya, maaf, kotak yang rectangle, rectangle. Nah, di sini kita letakkan di atasnya seperti ini. Caranya sama dengan tadi, kita coba proporsinya kita atur, lalu garisnya kita hilangkan, no outline. Oke, biar lebih bagus lagi, maka kita buat gambarnya lebih kontras dengan cara kita klik kotak yang terakhir tadi, shape, lalu kita cari warna yang paling kontras. Ini biru boleh, merah boleh, sehingga nanti ketika teks berjalan itu kelihatan lebih jelas. Ya, anggap saya ambil ini ya, yang warna biru tegas. Nah, sekarang tempat running tag-nya sudah ada. Sekarang kita buat teksnya dengan cara insert, shape, text box, lalu kita klik di sini, ya, kita buat tulisan, ya, informasi pendaftaran seleksi penerimaan murid baru tahun 2025 garis miring 2026 gelombang 1 ini titik 2 1 sampai 30 Juli 2025. Oke, teks yang akan berjalan sudah kita buat. Agar teks ini bisa dibaca dengan mudah, maka kita cari font yang lebih tebal. Kita klik,
Kemudian fontnya kita ganti, misalnya saya menggunakan Arial Rounded Empty Bold. Nah, ini lebih besar ya. Lalu langkah berikutnya, tag ini kita tarik, kita letakkan di atas rel yang tadi sudah kita buat. Oke, sudah tampak di layar seperti itu. Namun, tag ini kelihatan terlalu kecil dibanding background yang kita siapkan. Maka dari itu, mari kita perbesar fontnya. Ya, kita perbesar fontnya biar nanti proporsional dan mudah terbaca. Nah, anggap aja seperti ini. Bapak Ibu, akibatnya teks ini jadi terlalu panjang. Gak usah dipikirkan, biarkan, karena dia nanti akan toh berjalan, jadi tidak apa-apa kelebihan. Lalu kita atur ulang biar berada tepat di tengah. Nah, langkah berikutnya adalah memberi animasi tag ini agar berjalan keluar dari sebelah kanan ke kiri. Caranya, setelah teksnya ini kita klik begini, jadi boxnya, text boxnya kita klik, berikutnya kita pilih animation. Kemudian kita pilih fly in. Fly in, nah dia muncul dari bawah ke atas. Maka harus kita rubah dari kanan ke kiri. Caranya kursor ke kanan, cari efek option. Nah ini efek option, lalu pilih from right. Kita klik, maka dia akan berjalan dari kanan ke kiri. Sudah mulai tampak kelihatan running tag, tetapi terlalu cepat. Maka dari itu kita harus atur waktunya. Caranya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu lihat di sebelah kanan atas. Di sini, saya beri panah merah, ada animation pen. Silahkan diklik animation pen tersebut. Ini, maka akan muncul ya menu baru di sebelah kanan. Ya. Ketika tadi kita klik animation pen, maka akan muncul seperti ini yang warnanya oranye. Nah, fokuskan kepada bagian yang ada panah ke bawah warna hitam atau kadang-kadang nggak ada warna hitam tergantung PowerPoint Bapak Ibu gitu ya versinya. Yang penting fokus ke panah tersebut. Nah, kita klik panah tersebut ya. Lalu kita pilih timing ya, pilih waktu. Maka akan muncul menu seperti ini ya. Kemudian kita pilih bukan yang very fast tetapi yang 20 second extremely slow. Beberapa PowerPoint yang masih versi lama, di sini paling tinggi atau paling lambat itu adalah 5 second. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus upgrade PowerPoint kita ke versi yang lumayan terkini sehingga kita bisa mendapatkan menu 20 second extremely slow. Kita pilih yang paling atas ini yang paling lambat. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan kelihatan di situ tag-nya berjalan lebih lambat. Ya, seperti itu kita lihat. Oke, nah ini sampai selesai. Namun, karena tadi kita letakkan di sini tag-nya, maka dia akan terhenti di ujung. Oke, padahal tag-nya belum selesai. Agar tag-nya nanti bisa berjalan sampai habis, maka yang harus kita lakukan, kita letakkan teks ini di sebelah kiri luar dari slide atau layak apa namanya bagian slide ini. Caranya bagaimana? Layarnya kita perkecil, ya kita perkecil biar kita bisa memindah dengan mudah. Di bagian bawah ini ada menu, ya, yang saya lingkari merah. Itu bisa digeser-geser untuk memperbesar ke kanan, memperkecil ke kiri. Atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan yang menggunakan mouse, tinggal tekan CTRL atau Ctrl jangan dilepas, lalu roda mouse-nya itu digerakkan. Ini contohnya saya tekan kontrol, kemudian rodanya saya naikkan ke atas, maka dia akan lebih besar. Padahal kita butuh lebih kecil, maka rodanya kita gerakkan ke bawah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian,
slide ini tampak lebih kecil agar kita mudah memindahkan tag ini nanti ke sebelah kiri. Saya akan coba. Caranya, kita klik, tahan, kemudian kita pindahkan ke kiri seperti ini. Oke, jadi dia akan berada di luar slide. Ini Bapak Ibu ya, kelihatan ya, berada di luar slide. Nih, tapi pastikan bahwa teks tersebut masih tetap sejajar dengan relnya, agar pada saat jalan dia tidak salah jalan. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita coba kita slideshow. Di sebelah kanan bawah ada menu slideshow tergantung versi PowerPoint Bapak Ibu. Terkadang ada di kiri atas. Yang pasti Bapak Ibu karena selama ini sudah pernah menggunakan PowerPoint sudah tahu di mana slideshow. Ya, saya klik slideshow, hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik lagi karena tadi belum kita otomatisasi, maka kita klik teksnya akan keluar dan berjalan. Oke, seperti ini Pak Ibu. Ya, informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan murid baru. Saya ingatkan jangan pakai tag yang rumit untuk dibaca. Jadi usahakan yang mudah untuk dibaca. Oke, berhasil Bapak Ibu. Ya, jadi itu bagian pertama bagaimana kita membuat running tag. Terima kasih. Saya akan lanjutkan sesi berikutnya untuk menyematkan video di televisi, di Videotron, atau mungkin di media papan iklan virtual, ya, seakan-akan video Bapak Ibu nanti di sana. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.